Mbah takut aku tak bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Bima menatap tajam wajahku yang berkeringat. Bukannya tidak yakin, tetapi aku tidak menyangka akan menikah dengan laki-laki yang baru saja lulus SMA. Semua ini bagai mimpi buruk dalam tidurku. Tanpa melakukan apapun, aku dan dia ditangkap warga karena berduaan di pos ronda malam itu. Padahal kami hanya menunggu hujan reda. Mungkin saat itu nasibku sedang apes. Sepulang dari kantor kehujanan dan bertemu dengannya. Begitu pula dengannya. Mungkin saat itu dia kemalaman setelah menghadiri acara kelulusan sekolahnya. Bajunya yang dipenuhi cat warna-warni memperkuat dugaanku. Dia terlihat cuek saja saat duduk di sampingku yang sudah menepi ke pos ronda terlebih dahulu. Hujan yang disertai angin membuat baju kami basah, Mbah kehujanan juga. Tanyanya polos, aku diam sejenak dan menjawab dengan ketus. Ya, seperti yang kamu lihat. Jangan terlalu dekat duduknya, takut nanti fitnah. Bima pun bergeser sedikit mengikuti perkataanku, air hujan bagai keluar dari selang. Turun dengan sangat derasnya. Berkali-kali kututup telinga karena petir yang menggelegar, takut petir juga. Mbah? Tanyanya mengejek, sekarang aku justru lebih takut padamu. Geser sana. Aku mulai sewot karena dia mengeser posisi duduknya mendekatiku, sambil sedikit terkekeh. Bima pun berkata, aku dan kamu itu cocoknya jadi kakak adik. Tak usah berpikiran aneh-aneh deh. Hei, walau usia kita beda jauh, tapi berduaan seperti ini tetap tidak enak dipandang orang. Aku mulai kesal dengan tingkahnya yang sok akrab. Apalagi semakin diladeni anak itu semakin menjadi. Mulai dari berkenalan, bertanya pekerjaanku, tempat tinggalku, sampai hubungan pribadiku. Membuatku semakin risih dibuatnya, dari caramu menanggapiku, aku tebak kamu pasti masih jomblo kan. Ledeknya sambil mengusap wajahnya yang basah oleh cipratan air hujan, ingin rasanya kucekik anak ini. Seenaknya saja dia bicara pada orang yang lebih tua. Padahal aku belum dapat jodoh, karena belum bertemu dengan orang yang cocok. Apalagi di kantor, karyawan laki-laki kebanyakan memilih wanita yang jauh lebih muda daripada yang seumur. Apalagi yang tua. Sedangkan saat ini, usiaku sudah 27 tahun. Mungkin selama ini aku yang terlalu berambisi. Aku lebih mengutamakan karir daripada berumah tangga. Meskipun ibu dan ayahku sudah sering mendesakku agar segera bersuami. Mereka tak ingin aku mendapatkan julukan sebagai perawan tua. Tapi menurutku lebih baik aku bertemu pasangan di usia tua, daripada menikahi orang yang salah. Suasana tiba-tiba hening. Hanya terdengar gemuruh hujan dan petir yang masih menyambar di sana-sini. Kecanggungan pun terjebak di bawah naungan pos ronda. Hingga akhirnya Bima memutuskan untuk memecah keheningan, Mbah pasti kedinginan. Katanya setelah beberapa saat kami hanya mendengarkan suara hujan yang jatuh dari atap pos ronda tua itu, ialah. Namanya juga sedang menunggu hujan. Jawabku ketus, wow. Mbah orang yang sangat ketus rupanya. Padahal aku bertanya dengan ramah dan sopan. Tapi dijawab dengan sangat ketus. Bahkan sikapmu lebih dingin dari hujan yang sedang kita tunggu. Apakah kamu tahu, Mbak? Kata orang kalau berdoa saat hujan turun, Tuhan akan mengabulkannya. Kamu mau aku doakan dapat suami bawel seperti aku? Bima mulai meledek, duh. Anak ini benar-benar membuat perasaanku semakin buruk. Ingin rasanya aku segera pergi dan menembus lebatnya hujan. Tetapi aku tak berani karena dalam tasku ada laptop yang berisi file-file penting yang berkaitan dengan pekerjaanku. Kumbuskan napas berat berulang kali. Guna membuang rasa tidak nyaman berada dekat remaja tengil sok dewasa ini. Bima yang menyadari ketidaknyamananku, sedikit bergeser dan menyandarkan tubuhnya pada salah satu sisi pos ronda. Lalu dengan santai ia bersiul sambil sesekali memainkan air hujan dengan jari-jarinya. Entah kenapa mendengar siulannya pun membuat perasaanku semakin buruk. Aku pun tanpa sadar berteriak padanya. Apa kau tak bisa tenang barang sedetik pun? Telingaku sakit mendengar siulanmu itu. Bima sedikit terkejut mendengar bentakanku. Namun ia membalasnya dengan santai. Mbah, ini kan pos ronda. Fasilitas umum. Mengapa kamu melarangku bersiul? Aku kan tidak sedang bersiul di rumahmu, anak ini. Semakin membuat dadaku bergemuruh saja menahan emosi. Kucoba membuang kesal dengan menoleh ke sembarang arah. Namun hanya gelap dan mencekam yang kulihat. Cahaya lampu rumah penduduk pun tidak membuat tempat ini terang. Tapi ini lebih baik dibanding melihat bocah remaja menyebalkan, Mbah. Suaranya mulai terdengar lagi.
Namun aku tidak menjawab dan berusaha cuek. Mbah, di dekat tanganmu ada hewan kecil. Rupanya ia berusaha memberitahu kalau ada sesuatu yang menjalar di dinding, ular. Aku terpekik dan langsung melompat dari tempat dudukku. Bima segera membuka seragamnya untuk mengusir hewan melata tersebut keluar pos ronda. Lalu ia membungkuk dan mencari benda untuk digunakan memukul ular kecil itu di bawah pos. Namun seteliti apapun mencari, tak ditemukan benda apapun yang bisa untuk membunuh ular itu. Bima pun menyerah dan berniat mencari benda lain di dalam pos ronda. Namun saat dia hendak berdiri, kakinya terpeleset dan menabrak tubuhku. Hingga akhirnya kami berimpitan di atas lantai pos ronda. Sementara ularnya tidak tahu menjalar kemana. Aku langsung berteriak karena terkejut. Apalagi dia yang masih bertelanjang dada menempel langsung pada tubuhku. Mendengar aku berteriak, beberapa orang pemuda yang sedang duduk di warung dekat pos langsung datang dan menyangka kami melakukan asusila. Aku berusaha menjelaskan bahwa ini hanya salah paham. Tapi mereka tidak percaya. Akhirnya masalah itu sampai ke telinga orang tuaku. Alhasil, Bima terpaksa menikahiku karena ada bukti berupa foto yang diambil pemuda warung saat melihat ke pos ronda waktu itu. Pernikahan tanpa cinta itu akhirnya berlangsung sederhana. Sebab orang tua Bima tidak setuju anaknya menikah di usia sangat muda. Dia baru saja tamat sekolah dan belum kuliah ataupun bekerja. Namun semuanya dijawab oleh ayahku yang berjanji akan memberi Bima pekerjaan di perusahaan milik keluargaku. Ini bukan kisah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra yang sangat romantis. Melainkan cinta dua anak manusia yang sama-sama terjebak oleh aliran waktu dan kondisi. Ini hanya sepenggal kisah manusia biasa dan bukan siapa-siapa. Bima bergumam sendiri di dekat tempat tidur. Sementara aku masih terpaku dengan tubuh yang gemetar. Aku masih tidak percaya pada kenyataan yang sedang kualami. Malam ini aku tengah berdua dengan orang asing yang kutemui di pos ronda tempo hari. Bocah tengil yang menyebalkan, dengan wajah masam aku berdiri di dekat daun pintu yang tertutup rapat. Berusaha untuk menenangkan diri, Mbah, sini mendekat. Dia menepuk kasur tebal yang dipenuhi kelopak mawar. Aku terkejut saat dia memanggilku dengan suara parau. Apa? Tanyaku, kita ibadah. Yuk. Ajaknya sembari mengedipkan mata, membuatku mendelik dengan napas sesak. Dia ternyata lebih berani dari apa yang kupikirkan. Aku mau mandi dulu. Gerah sekali rasanya. Jawabku ketus, kita sudah jadi suami istri loh sekarang. Kalau kamu masih ketus begitu, nanti Tuhan marah. Ucapnya sembari meledek, astaga. Akan seperti apa pernikahanku ke depannya? Di malam pertama dengan laki-laki yang berstatus suamiku saja perasaanku amat buruk. Bahkan untuk melihat wajahnya pun aku tak sanggup karena jengkel. Dalam pikiran yang kalut, kulangkahkan kakiku memasuki kamar mandi yang letaknya di dalam kamar pengantin kami. Mbah, sudah selesai belum mandinya? Suara Bima terdengar menjengelkan seraya bermain dengan mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi, baru mau mandi. Kamu kan sudah mandi tadi. Sudah jangan menggangguku. Jawabku sambil memukul pintu kamar mandi dengan kesal. Ingin rasanya kutarik tubuh kurusnya, lalu direndam ke dalam bak. Tetapi sekarang dia suamiku. Mau tidak mau aku harus menerimanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hancur sudah harapanku memiliki suami dewasa dan bisa mengayomi, Mbah. Mandi berdua itu disunahkan untuk suami istri loh. Biar aku bantu menggosok punggungmu ya. Ucapnya dengan percaya diri, hampir saja aku terjengkang mendengar pernyataan bocah itu. Dapat dari mana dia pelajaran tentang suami istri? Jangan-jangan dia sengaja mempelajari hal itu karena tahu akan dinikahkan dalam waktu dekat? Ah, masa bodoh dengan itu, aku meneruskan mandiku yang sempat terganggu. Tanpa memperdulikan teriakan dan ketukan di pintu. Nanti kalau dia bosan pasti akan menyerah sendiri. Lagi pula aku belum terbiasa melihat aurat laki-laki. Meskipun dia lebih muda dariku dan usianya masih remaja, tetapi dia sudah balig. Jakunnya sudah menonjol, suaranya pun sudah membesar. Dan aku yakin pasti tanda-tanda dewasa lainnya sudah tumbuh di badannya yang kurus itu. Mbah, aku suamimu. Teriaknya tanpa kenal lelah. Kembali kalimat itu dijadikan senjata ampuh, iya. Aku tahu. Tapi aku masih belum siap mandi bersama denganmu. Kan masih ada banyak waktu. Besok pagi mungkin. Jawabku asal karena semakin risih dengan teriakannya. Janji ya. Besok pagi aku akan menagihnya. Suaranya terdengar lebih sumringah, pikiranku jadi bercampur aduk.
Aku jadi bergidik. Tiba-tiba aku ingat dalam artikel yang pernah kubaca, memang ada remaja yang memiliki kelebihan nafsu, tapi aku lupa namanya. Sehingga dia tidak bisa menahan diri saat melihat seseorang yang menurutnya menarik hati. Kalau memang demikian, berarti aku sudah masuk kandang singa. Semakin menyeramkan saja pernikahan ini. Selesai mandi, aku baru sadar ternyata aku tidak membawa pakaian ganti ke dalam kamar mandi. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Pasti Bima akan lebih terbakar lagi hasratnya jika melihatku yang hanya dibalut handuk keluar dari kamar mandi. Bim. Aku memanggil dengan menyembulkan kepala dari balik pintu yang sengaja kubuka sedikit. Apakah kamu tak bisa memanggilku dengan sebutan yang lebih romantis? Kita kan sudah menikah. Ia menjawab dari tempat tidur dengan wajah cemberut. Oh, rupanya dia sudah berbaring. Aku menarik napas. Memikirkan agar Bima mau menutup mata atau mengantarkan kain sarung untuk menutupi badanku. Mas, bisa tolong ambilkan aku kain sarung itu? Aku menunjuk kursi di dekat meja rias. Nah begitu kan lebih enak didengar. Tapi untuk apa kamu meminta sarung? Tanyanya penasaran. Untuk dipakailah. Untuk apa lagi? Jawabku ketus. Kamu malu? Kita kan sudah halal. Mbah, kenapa harus ditutupi? Buka saja. Bahkan melihatmu tanpa handuk pun aku tak akan marah. Hehe. Lagi-lagi perkataannya terdengar mesum di telingaku. Bagaimana ini? Keluar hanya dengan handuk? Itu hanya membuatku merasa risih dan cemas. Tetapi jika tetap berada di kamar mandi, tubuhku mulai terasa menggigil. Lalu seketika aku mendapatkan ide, aku akan keluar. Jika kamu keluar kamar. Ku coba bernegosiasi dengannya. Akan tetapi, bukannya bangun, dia justru berpura-pura tidur. Membuatku semakin jengkel. Bima. Pekiku kesal mendengarku sebut namanya, dia membalikkan tubuhnya dengan malas. Lalu menggunakan sebelah lengannya menjadi alas kepala. Mbak Laila. Aku sudah bilang, kita sudah menjadi suami istri. Tolong hargai aku sedikit saja. Panggil aku Mas. Wajahku tegang. Napasku tiba-tiba terasa berat untuk diembuskan. Kenapa Tuhan mengirim jodoh bocah tengil seperti dia? Seperti tidak ada laki-laki lain saja di muka bumi ini, Mbak tahu tidak? Menjadi suami bukan hanya sekedar status di buku nikah, melainkan sebagai pegangan bagi perempuan yang telah kau ambil alih dari ayahnya. Baik menafkahi, maupun membimbingnya. Suami yang baik, bukan sekedar romantis dan mengikuti apapun kemauan istri. Jelasnya seraya terengkurap sambil menopang dagunya, lelaki yang baik itu, yang mampu menjaga wanitanya dengan cinta dan kasih. Sehingga wanita yang akan disebut istri itu tak akan pernah mengingkari janjinya sebelum akad nikah dilakukan. Aku akan menjadi pelindung bagimu dunia dan akhirat. Paham tidak? Tambahnya sambil tersenyum menyebalkan, aku mencebik kesal. Dasar bocah. Beraninya dia menggurui aku yang usianya 9 tahun lebih tua darinya. Paham apa dia tentang pernikahan? Namun, akhirnya pikiran baik menyadarkanku. Bukankah jodoh, rezeki, dan mati itu sudah ditetapkan? Jika aku tidak ikhlas menerimanya, berarti sama saja aku tidak bersyukur. Baiklah, Mas. Kuakui aku malu. Bisakah untuk beberapa saat kita pacaran dulu untuk saling mengenal satu sama lain? Pintaku dengan suara bergetar, dia tersenyum lebar. Lalu duduk di tempat tidur dan menjuntaikan kakinya ke lantai. Baiklah. Aku akan tutup mata sampai kamu selesai ganti baju. Tapi setelahnya, kita makan di luar ya. Sekarang aku aman keluar kamar mandi. Risih rasanya ada mata asing yang menyapu tubuhku yang biasa tertutup. Walaupun sekarang dia halal melihat apa saja milikku. Bahkan dia berhak atas kehidupanku. Namun sekali lagi aku masih belum terbiasa dengan hal itu. Apalagi pernikahan kami bukan pernikahan yang aku impikan. Setelah dia tidur membelakangi kamar mandi yang berhadapan langsung dengan ranjang, aku langsung melesat ke arah lemari. Mencari baju ganti dan pakaian dalam. Dadaku bergemuruh seperti ombak menuju pantai ibu. Aku berteriak karena kaget. Tiba-tiba ada tangan yang melingkar di perutku dengan sangat erat. Kok, kamu memanggil mertua? Nanti aku disangka KDRT. Kamu mau aku masuk penjara hanya karena memeluk istriku dari belakang. Dia mulai meledekku lagi, aku merinding. Dadaku terasa sesak menahan keterkejutan yang membuat refleks kakiku menyepak ke belakang. Awe, kamu menendang tepat di organ vitalku. Wajahnya merah seperti tomat, lalu memegangi bagian di antara kedua kakinya. Maaf.
Aku tak sengaja. Aku refleks karena terkejut. Itu juga salahmu karena mengejutkanku dengan memelukku dari belakang. Jawabku panik. Ini namanya kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana ini? Aku takut aku tak bisa memberikanmu keturunan nantinya. Jawabnya pelan sambil terus merintih kesakitan. Segera kurapikan baju yang tadi hanya menutupi sampai bawah dada. Melihat dia terus merintih. Aku jadi kasihan. Masih sakit? Tanyaku lirih. Tentu saja. Kita tak jadi makan keluar. Sepertinya aku tak sanggup berjalan. Jawabnya sambil berpegangan di sisi kasur. Aku mau ke tempat tidur. Tambahnya makan malam dulu. Tahanku dari selesai acara pernikahan, doa selamatan dan lain-lain. Bima belum makan apa-apa. Aku kasihan saja kalau sampai dia kelaparan di malam pertamanya sebagai pengantin. Aku tak sanggup makan. Mbah, masih sakit. Dia kembali meringis. Yang sakit itu bukan mulutmu. Kamu masih bisa makan. Biar aku ambilkan. Aku segera berbalik, hendak mengambilkan nasi ke ruang makan. Ini memang salahku. Tidak sengaja membuat dia kesakitan begitu. Aku minta maaf. Ucapku setelah Bima menghabiskan makanannya. Hanya itu yang mampu kuucapkan. Setidaknya sebagai seorang istri, aku harus menghargai suamiku. Sudahlah. Lupakan saja. Aku mau tidur dulu. Ini masih nyeri. Tepisnya sambil berusaha berdiri dan berjalan menuju kasur. Ingin rasanya tertawa melihat wajahnya yang menahan rasa nyeri itu. Namun aku tak tega. Takut dia semakin kecewa. Bagaimanapun dia adalah suamiku. Biar aku bantu. Kutarik tangannya yang berpegangan di pintu lemari, lalu kuletakkan di bahu. Pelan-pelan kuiringi langkahnya seperti anak kecil yang baru disunat. Di sini aku menyadari ternyata tubuh kurusnya berat juga. Kini posisi kami sangat rapat. Aku bisa merasakan detak jantungnya dengan jelas. Bahkan aroma tubuhnya membuat jantungku berdegup kencang. Walau dia berusia jauh lebih muda dariku, tetapi dia bukan anak-anak lagi. Aku yang masih normal ini tentu saja merasakan sedikit getaran dalam diriku. Mungkin karena selama ini aku tak pernah sedekat ini dengan laki-laki lain, kecuali ayahku. Baik di kantor atau semasa kuliah, pergaulanku selalu kubatasi. Bisa dibilang sangat jarang melakukan kontak fisik dengan lawan jenis. Paling hanya untuk bersalaman, untuk masalah cinta pun. Aku hanya pacaran ala kadarnya. Aku yang pada dasarnya mudah risih, tak pernah memiliki hubungan berpacaran lebih dari 1 bulan. Karena pada tahap itu, aku memilih putus ketimbang harus melakukan kontak fisik yang berlebihan dengan mereka. Dan sekarang, baru aku merasakan dekat sekali dengan seorang laki-laki selain ayahku. Masih sakit? Tanyaku ketika hampir sampai di dekat tempat tidur. Dia tidak menjawab, hanya memberi anggukan pelan. Tempat tidur tinggal 1 langkah lagi. Aku bersusah payah memapah tubuh Bima mendekat. Saat hendak membantunya duduk, tanpa diduga kakiku tersangkut di kaki kirinya. Aku pun terjatuh ke kasur, disusul olehnya beberapa detik kemudian. Alhasil kejadian di pos ronda terulang lagi. Dia berada di atas tubuhku dan bibirnya menyentuh dagu. Seketika darahku langsung berdesir, segera kudorong tubuhnya dengan kedua tangan. Namun Bima sepertinya berpegangan di spray wangi. Mbah. Ucapnya pelan. Apanya? Tanyaku seraya menelan ludah. Napasmu. Bisiknya, aku mulai panik mendengar bisikan darinya itu. Segera kudorong kembali tubuhnya sekuat tenaga. Duh berat. Bim. Cepat menyingkir dari tubuhku, namun ia tidak menurutiku dan berkata, ini obat yang mujarab. Mbah. Aku yakin sakitku pasti langsung sembuh. Bisiknya pelan, lalu ia mengucapkan bismillah dengan memejamkan mata. Rupanya ia bersiap akan menciumku. Aku segera mendorong tubuhnya dengan tangan gemetar. Aku belum siap. Jawabku lirih, Bima pun terdiam dan menarik tubuhnya. Setelah tubuhnya berguling ke samping kiri, aku segera duduk untuk mengatur napas. Mbah, kalau memang belum siap, aku sabar menunggu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Bagiku pernikahan merupakan ibadah dan satu hal yang sakral. Meskipun jika suatu saat kamu meminta bercerai, aku tidak akan menalakmu. Karena setelah akad kuucapkan, maka sejak saat itulah dunia dan akhiratmu menjadi tanggung jawabku. Dia bicara dengan sungguh-sungguh, hatinya benar-benar kuat dan sulit dihancurkan. Sedangkan aku merasa sangat egois. Apa karena aku merasa lebih dewasa darinya? Sehingga memperlakukannya seperti anak kecil? Padahal dari cara dia bicara,
Aku tahu kalau kedewasaannya melampaui usianya yang masih belia. Kalau kamu mau makan atau langsung tidur silakan. Aku mau sholat dulu. Dia segera beranjak dan melenggang ke kamar mandi. Ternyata aku telah salah menilainya. Bocah ingusan yang selama ini membuatku kesal, seketika menunjukkan sikap dewasanya sebagai suami. Mungkin aku saja yang tak bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena jika dipikir-pikir, Bima memang menyebalkan dan bersikap kekanakan. Namun di samping itu dia ternyata memiliki sikap dewasa dan bertanggung jawab. Ayah pun berulang kali mengatakan bahwa Bima sangat bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi mungkin dia adalah jodoh terbaik untukku. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jodoh sudah ada yang mengatur. Meskipun kehadirannya terkadang tak terduga-duga. Seperti Laila dan Bima yang dipertemukan oleh sebuah insiden. Namun pada dasarnya pernikahan mereka dilandaskan oleh akal sehat dan norma-norma agama. Laila sempat meragukan Bima karena usianya jauh lebih muda darinya. Tapi setelah mengenalnya lebih dekat, ia sadar bahwa suaminya adalah orang yang tepat, yang Tuhan berikan padanya. Usia hanyalah angka, dan dewasa adalah pilihan. Jadi jangan menilai bahwa orang yang lebih tua pasti akan bersikap lebih dewasa. Karena sejatinya dewasa terbentuk dari jiwa yang selalu belajar. Dan tidak semua jiwa bisa belajar dan bertumbuh menjadi dewasa. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.